Kalau kita lihat ya puasa Syawal itu hadisnya kan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shoma ad-dahra kullah." Siapa orang yang puasa 30 Ramadan kemudian ditambah 6 hari Syawal, faka'annama shoma ad-dahra kullah, maka pahalanya seperti puasa setahun penuh. Kalau puasa setahun penuh ini diartikan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir itu punya kitab tafsir ketika menjelaskan surat Al-An'am ayat 160 ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dia katakan hadis ini maksudnya ini kenapa dikatakan puasa setahun penuh ya? Karena kan ibadah kita, ibadahnya orang muslim ini salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad ini bahwa ibadah yang kita kerjakan itu diganjar pahalanya 10 kali lipat. Itu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Jadi kita ini ibadah kita pahalanya dikali 10 gitu. Kalau orang puasa 30 hari, pahalanya enggak 30, tapi pahalanya dikalikan 10. Berarti dia mendapat pahala puasa 300 hari gitu. Lalu dia puasa lagi di bulan Syawal 6 hari. 6 hari dikali 10 jadi 60. Artinya 300 hari tambah 60 hari itu kan jumlah hari dalam setahun. Jadi benar yang disebutkan oleh Nabi Muhammad kalau orang puasa Ramadan tambah Syawal gitu, itu puasa setahun karena ibadah yang kita kerjakan apapun itu ibadahnya itu ganjarannya selalu 10 kali lipat gitu. Dan ini memang keistimewaan yang khusus diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain nggak punya ini. Gitu. Umat Nabi lain tidak punya kekhususan apa keistimewaan ibadahnya diganjar berlipat-lipat. Ya umat Nabi terdahulu ya pahala, dosa ya dosa. Satu-satu gitu. One on one gitu. Kalau kita ini 1:10 gitu. Beberapa ulama menyebut kenapa kita diberikan keistimewaan ini karena memang kita nggak punya keistimewaan umat terdahulu. Umat terdahulu nggak punya keistimewaan ganjar 10 kali lipat, tapi umat terdahulu punya keistimewaan yang lain. Jadi keistimewaannya umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Kalau kita nih umurnya pendek kan gitu. Ya umur Nabi Ibrahim berapa tuh saya lupa. Itu kan panjang ya, sekian ratus tahun gitu. Nah biasanya umat itu umurnya mirip-mirip sama nabinya. Jadi kalau nabinya sekian ratus, ya umur umatnya juga sama lah. Ada yang umurnya 700 tahun, kan gitu. Ada yang umurnya sampai 500, bahkan sampai 1400 sekian. Jadi kalau dia kerjaannya bikin majelis gibah selama 200 tahun, dia masih punya stok 200 tahun buat tobat. Gitu. Kalau kita nih nggak bisa nih. Kita nggak ada jaminan kan gitu. Umur kita pendek. Makanya karena umur kita pendek, Allah adil. Allah jatahin umurnya dikit, tapi Allah jatahin pahalanya banyak. Pahalanya ya setiap ibadah ganjarannya. Sholat di Masjid Nabawi, itu kan 100.000 kali lipat kan gitu dibanding masjid lain selain Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram pahalanya juga gede kan gitu. Doa di Raudhah, udah macam-macam. Jadi pahala umat Nabi Muhammad tuh banyak yang digandakan karena emang umur kita pendek. Maka kalau ada yang umurnya pendek tapi dia nggak sadar ibadah itu bisa mengcover seluruh umur dengan banyak pahala, kan rugi banget. Rugi banget gitu. Jadi apa namanya itu salah satu hikmah kenapa Allah menggandakan pahala umat Nabi Muhammad kan gitu. Malah kalau kita ngikutin Nabi ya, Nabi itu kan umurnya berapa? 63 tahun sekian ya. 63 tahun tuh Masehi apa Hijri ya Ustaz Lukman? Masehi kalau nggak salah. Masehi. Kalau umur hijriahnya 60 tahun sekian kan gitu. Jadi kalau sekarang kita 30 tahun, ya masih ada 30 tahun lagi lah gitu ngikutin Nabi. Kalau kita 40 ya sisanya 20 gitu. Kalau sekarang kita yang kagak enak kalau sekarang 59 tahun 11 bulan. Wah. Ribet tuh, takutnya disangka corona. Akhirnya nggak disolatin lagi, langsung dikuburin ya. Kejadiannya kan gitu. Sekarang nih orang sakit apa aja masuk rumah sakit corona semuanya. Toto dikuburin begitu, orang keluarganya kagak tahu kan gitu. Ah jadi maksudnya biar hati-hati, Kita punya umur, ingat Nabi kita cuma 60. Berarti jangan sampai nih
Jangan sampai belum sekian tahun kita belum banyak pahala. Jadi mulai dari sekarang banyakin pahala. Nah, dan pahala kita tuh sangat dimudahkan oleh Allah. Jadi amalannya dikit, pahalanya banyak. Dan itu khasnya umat Nabi Muhammad. Baca Al-Quran kata Nabi Muhammad kan, man qara'a harfan min kitabillahi, gimana? Kutiba lahu ya bi asyri hasanat, kan gitu. Satu huruf itu pahalanya 10 kali lipat gitu. Aku tidak mengatakan alif lam mim harf kata Nabi Muhammad. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf gitu. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tiga kali 10 dari 30 gitu. Jadi tiap pagi ngumpulin pahala 30. Tiap pagi kita baca alif lam mim tutup udah 30. Ntar kalau rada gibah lagi, buka lagi alif lam mim 30 pahala lagi kan gitu. Kalau mau ngakal-ngakalin, kali bisa gitu, malaikat bisa diakalin gitu. Cuman kan rasanya gak bisa. Jadi itu kemudahan yang Allah berikan. Nah, salah satu kemudahan yang Allah berikan juga puasanya. Puasanya jangan hidup setahun ya. Hidup sampai besok kan kita nggak ada yang jamin. Cuman Allah udah jamin tuh pahalanya sampai setahun. Jadi jangankan hidup buat sampai 80 tahun. Tapi pahala 83 tahun sekian bulan udah kita dapat gara-gara Ihya Ulailatul Qadri kan gitu, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, termasuk puasa Syawal. Maka sebisa mungkin, sedapat mungkin diusahain puasa Syawal tuh dikerjain gitu. Kalau emang nggak bisa tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 3 nggak bisa, tanggal 4. Tanggal 4 nggak bisa, terus gitu ya sampai beres. Bisa-bisanya tanggal 27 Syawal. Berarti dia cuma dapat 3 hari, nggak apa-apa 3 hari daripada kagak dapat sama sekali kan gitu. Jadi 6 Syawal 6 hari itu, iya kan kata Nabi Muhammad pahala setahun penuh karena hitungannya 360. Jadi kalau dia puasa Syawal cuma 3 hari, ya berarti 300 tambah 30, 330 hari. Itu kalau kalender cuma sampai November doang tuh gitu. Jadi pahalanya nggak nyampe Desember. Ya nggak apa-apa juga daripada pahalanya cuma 300 hari kan gitu. Mending ada tambahan daripada kagak sama sekali. Nah, hukumnya itu sunnah. Jumhur ulama bilangnya sunnah. Tapi ada pendapat ulama mazhab fikih yang mengatakan puasa Syawal ini hukumnya makruh. Makruh itu berarti bagusnya kagak dikerjain gitu. Nggak usah ngerjain puasa sunnah. Nah, makruh kan gitu. Bagusnya ngapain? Ya bagusnya kagak puasa gitu. Jadi lebaran makan aja. Itu kan kenapa disebut lebaran. Sulaiman tahu gak kenapa lebaran disebut lebaran? Enggak tahu. Jadi karena kita puasa ini nahan lapar jadi agak kurusan. Pas lebaran datang kita makan sejadi-jadinya, maka badan tuh jadi lebar tuh. Makanya lebaran namanya lebaran. Itu kata orang tua dulu gitu. Itu kagak ada di kamus, iya, nggak ada di kamus, nggak ada di buku itu. Lebaran badan kita jadi lebaran gara-gara udah ditahan sebulan, pas dibuka jadi sejadi-jadinya kita makan tuh. Jadi Imam Malik bilangnya makruh. Jadi Imam Malik bilangnya makruh. Kenapa? Apa Imam Malik nggak tahu ada hadis yang Nabi Muhammad bilang orang yang puasa Ramadan tambah Syawal nih nanti dapat pahala setahun. Imam Malik tahu. Imam Malik nggak bilang doib, enggak. Imam Malik bilang sahih. Tapi dalam standar Imam Malik ini ada yang namanya amalu ahli Madinah. Jadi pekerjaan orang Madinah itu juga menjadi pertimbangan dalam pandangan dalam mazhab Imam Malik ketika mengeluarkan fatwa. Jadi pekerjaan orang Madinah itu menjadi pertimbangan. Kenapa menjadi pertimbangan? Karena Nabi Muhammad itu ya suka nggak suka atau apa istilahnya mau nggak mau kita harus suka bahwa Nabi Muhammad itu banyak syariat yang dibangun di Madinah. Di Mekah itu kebanyakan pembangunan fondasi akidah kan gitu. Maka ada beda ayat Mekah, ayat Madinah. Ayat Mekah itu biasanya panggilannya kepada manusia yang sifatnya itu tauhid kan gitu. Tapi ketika sudah hijrah begitu, nah syariat itu sudah mulai terbangun. Dari mulai sholat Jumat, sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan, kemudian syariat azan, kemudian seterus. Jadi banyak di Madinah. Artinya Madinah tuh apa? Full of syariah kan gitu. Itu masa di mana Nabi Muhammad banyak sekali menyampaikan wahyu dari Allah tentang syariat ini, syariat itu, syariat ini. Dan itu menjadi kebiasaan.
Jadi berubah tuh total kebiasaan orang Yathrib sebelum datang Nabi, setelah datang Nabi. Setelah datang Nabi, yang dia kerjakan tuh syariat. Semua berdasar dari wahyu melalui Nabi Muhammad SAW. Bangun tidur mereka, kan begitu. Sholat mereka, ke masjid mereka, zakat mereka, kemudian berangkat haji mereka. Itu sudah based on syari'illah, kan begitu. Berdasarkan syariat Allah melalui wahyu Nabi Muhammad SAW. Maka kata Imam Malik, apa yang sudah menjadi tradisi orang Madinah ini bisa jadi memang bersumber dari syariat gitu. Dan kata Imam Malik, walam ara min ahlil madinati la a'wamahum wa la afqahahum yasumu sittan min syawali ba'da Ramadan. Kata Imam Malik ini dalam kitab dalam banyak kitab Al-Malikiyah ya, saya lupa nih nyebutnya di kitab mana. Kata Imam Malik, Al-Mudawwanah. Kitab Imam Malik namanya Al-Mudawwanah, kitab fikih mazhab Imam Malik. La ara min ahlil madinati, saya sepanjang itu kan Imam Malik ini kan orang Madinah, tulen gitu ya. Hidupnya lahir di Madinah, hidup di Madinah, wafat di Madinah. Kalau Imam Syafi'i kan lahirnya di Mekah, sebagian bilang di Gaza, Palestina. Terus hidupnya kan melanglang buana tuh, Mesir, Baghdad, Yaman. Kemudian balik lagi Baghdad, kemudian Mesir, Baghdad lagi. Dia nulis bukunya di mana-mana. Gitu. Wafatnya di Mesir. Tapi Imam Malik nih Madinah tulen. Jadi ibaratnya dia nih orang pribumi Madinah. Apa yang dikerjakan oleh orang Madinah, dari mulai dia kecil sampai dia gede, dia hafal. Dari mulai jam pagi sampai bangun tidur sampai tidur lagi, orang Madinah ngapain dia tahu, kan gitu. Di pasar orang Madinah ngapain, jual belinya model kayak apa dia tahu. Di Madinah orang sholatnya model apa dia tahu dari kecil. Itu Imam Malik. Nah kata beliau, sepanjang saya hidup di Madinah, saya nggak pernah lihat ada orang puasa Syawal setelah Ramadan gitu. Lah Ustaz, tapi kan ada hadisnya. Betul, hadisnya sahih. Tapi hadisnya sahih ini, hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini ternyata hadisnya memang sahih bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kan statusnya ahad. Ahad nih kalau bahasa Indonesianya enaknya apa Ustaz? Tidak mutawatir. Ahad. Iya emang nggak mutawatir sih. Standar banget jawabannya. Ahad itu marwah wahidun fi kulli tabaqati sanad, kan gitu. Hadis yang direwayatkan oleh hanya satu orang di setiap tingkatan sanadnya. Ini kan Nabi Muhammad turun ke sahabat, ini tingkatan sahabat, turun ke tabiin, tingkatan tabiin, turun ke tabiut tabiin, ini tingkat tabiin, baru kemudian ulama hadis Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Ibnu Huzaimah dan sebagainya. Nah setiap tingkatan sanad ini hadisnya yang tadi hadis Abu Ayyub Al-Ansari cuma satu orang doang yang meriwayatkan. Jadi setiap satu dari Nabi Muhammad turun ke sahabat. Ternyata sahabat yang meriwayatkan itu cuma satu. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Walaupun beberapa ulama mengatakan hampir ada 3 atau ada 5 gitu. Tapi 3 atau 5 itu kan nggak nyampe level mutawatir. Itu nggak nyampe level apa istilahnya? Nggak nyampe level mutawatir itu maksudnya level yang tidak mungkin orang berdusta, kan begitu. Ya, jadi ini levelnya ahad. Nah, hadis ahad ini bukan cuma Imam Malik ya. Imam-imam lain pun memperlakukannya sama. Jadi hadis ahad itu nggak langsung diamalkan kecuali dia melalui verifikasi yang dalam gitu. Imam Malik juga sama. Datang nih hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang sahabatnya jumlahnya nggak nyampe mutawatir. Kemudian ada tabiin juga nggak banyak yang meriwayatkan. Nah, ini kan jadi mempertimbangkan. Bagaimana kok bisa ada hadis puasa Syawal sedangkan di Madinah orang nggak pernah puasa Syawal sepanjang saya hidup kan. La ara min ahlil Madinati la ahwamahum wal aqwahum. Lalu yang dimenangkan amal ahli Madinah. Kenapa yang dimenangkan ahli Madinah? Karena pekerjaan ahli Madinah, penduduk negeri kebiasaan penduduk negeri itu diriwayatkan oleh satu kampung, satu negeri. Walaupun tidak secara verbal, kan ya. Kebiasaan itu kan teriwayat dari orang tuanya ke anaknya terus teriwayat, walaupun tidak secara verbal, tapi dilakukan. Artinya kebiasaan ini diriwayatkan oleh banyak orang dalam satu negeri itu. Lebih mutawatir. Kira-kira
Iya, bahkan lebih dari mutawatir kan, satu kampung isinya berapa orang gitu. Kira-kira mana yang lebih aman mengamalkan tradisi yang diriwayatkan oleh banyak orang bahkan satu negeri, atau kita meriwayatkan hadis yang cuma diriwayatkan oleh satu orang tiap angkatannya dan kita nggak tahu tuh benar apa enggak. Apalagi Imam Malik ini perlu diketahui, Imam Malik ini hidup masih di zaman fitnah. Zaman fitnah itu apa? Ini kan pergolakan Alawiyin, Abbasiyin, satu lagi Umawi kan gitu. Ini kan 3 dekade, 3 rezim ini kan masih bergejolak nih. Alawiyin pengikutnya Sayyidina Ali masih banyak. Umawiyin juga belum terima itunya dijatuhin sama Abbasiyah. Abbasiyah juga masih tetap mempertahankan itu. Ya kalau model sini Prabowo Jokowi lah begitu. Ya, cuman yang sono lebih lebih apa namanya lebih lebih apa istilahnya lebih keras tuh persaingannya kan gitu. Bawa nama agama, pakai hadis palsu gitu. Jadi untuk mendapat konstituen banyak, dukungan dari pihak yang tidak terbatas, kita perlu satu alat yang itu menyambung ke menembus semuanya. Alat itu namanya agama. Agama itu alatnya bisa jadi hadis Nabi, bisa Al-Quran gitu. Nah Al-Quran nggak mungkin dipalsuin. Yang mungkin kita bisa palsuin itu hadis Nabi Muhammad SAW. Disitulah kemudian para politisi-politisi biadab tuh pakai hadis itu. Maka Imam Abi Hanifah dan Imam Malik ini termasuk orang yang sangat sedikit. Kalau kita bandingin sama Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal ya, penggunaan hadisnya itu lebih lebih dikit, lebih lebih suka makanya kias kan gitu. Itu salah satu alasan sederhananya gitu. Nah, Imam Malik milih amal ahli Madinah. Karena diriwayatkan oleh banyak orang sedangkan hadis ini bilang hadis ini sahih. Cuman kita nggak amalin. Kenapa? Ya hadisnya ahad gitu. Itu kata mazhabnya Imam Malik. Jadi Imam Malik bilangnya makruh gitu ya. Ya tapi kan kita kan begini. Kalau jumhur ulama bilang alasannya. Amal ahli Madinah dengan hadis itu masih lebih tinggi hadis. Hadis itu dipakainya kan mutafak. Artinya seluruh ulama sejagat raya sepakat hadis itu bisa jadi dalil. Sedangkan pekerjaan orang kampung nggak bisa jadi dalil gitu. Walaupun dikatakan itu kan tanahnya Nabi, tanahnya para sahabat. Ternyata sahabat setelah Nabi Muhammad wafat kan nggak semuanya di Madinah. Kan pada pindah-pindah juga. Ada yang ke Baghdad, ada yang ke Kufah, ada yang ke Mesir, ada yang ke Irak kan begitu. Kalau seandainya amal ahli Madinah dipakai, ya amal ahli Irak juga pakai dong gitu. Di sana kan dulu ada Muawiyah, kemudian apa namanya siapa Hamad bin Sulaiman, ada sahabat Ali bin Abi Thalib bahkan di Baghdad kan begitu. Jadi itu alasan jumhur ulama. Hadisnya tetap kita pakai. Pekerjaan orang kampung itu tidak mungkin membatalkan satu hadis yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadah puasa Syawal itu hukumnya tetap sunnah.